Seorang diplomat atau perwakilan diplomatik memiliki kekebalan dan juga hak istimewa, baik itu untuk pribadinya maupun ketika dia sedang menjalankan misi diplomatik. Nah, pertanyaannya adalah, bisa tidak negara penerima itu menolak keberadaan mereka atau meminta mereka meninggalkan negara penerima dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh mereka? Halo, jumpa lagi bersama saya Agi Jody Subandi di channel Dunia Agi. Kali ini kita akan membahas soal bisakah negara penerima itu menolak keberadaan perwakilan diplomatik atau diplomat. Pada dasarnya, seluruh kegiatan antar negara atau antar bangsa pada hakikatnya adalah hubungan diplomasi yang pada intinya adalah untuk memelihara hubungan antar negara. Nah, diplomasi ini secara formal dilakukan oleh korps diplomatik dan juga korps perwakilan konsuler. Untuk korps perwakilan diplomatik itu dipimpin oleh seorang duta besar, sementara korps perwakilan konsuler itu dipimpin oleh seorang konsulat jenderal. Sebenarnya antara korps diplomatik dengan korps konsuler itu mereka sama-sama merupakan perwakilan daripada negara pengirim. Nah, tetapi perbedaan mereka terletak pada ruang lingkup kerja mereka. Kalau diplomatik itu lebih mengurusi hal-hal yang bersifat politik, sementara korps konsuler itu lebih mengurusi soal yang bersifat antar manusia dan ekonomi. Nah, jadi sebenarnya perwakilan diplomatik ini adalah salah satu usaha untuk mempererat hubungan antara kedua negara yang saling bertukar perwakilan. Untuk dasar hukum dari hubungan antar negara ini atau hubungan diplomatik ini didasarkan pada Konvensi Wina tahun 1961 mengenai Diplomatic Relations atau dikenal dengan Vienna Conventions on Diplomatic Relations. Ketentuan mengenai hak kekebalan dan juga hak istimewa seorang diplomatik atau perwakilan diplomatik itu bisa kita jumpai pada pasal 22 hingga pasal 31. Untuk ketentuan mengenai kekebalan atau hak istimewa yang mengatur tentang gedung-gedung atau tentang arsip-arsip perwakilan diplomatik bisa kita jumpai pada pasal 22, kemudian pasal 24, dan juga pasal 30. Kemudian tentang pekerjaan dan juga pelaksanaan tugas bisa kita temui di pasal 25, 26, dan 27. Kemudian mengenai kekebalan pribadi seorang diplomat itu bisa juga kita jumpai di dalam pasal 29 dan pasal 31. Untuk dasar teori daripada pemberian hak dan kekebalan daripada seorang diplomat ini, itu ada 3 teori yang mendasarinya, yaitu yang pertama teori exterritoriality, dan yang kedua adalah teori representative character, dan yang ketiga itu adalah teori functional necessity. Untuk teori yang pertama yaitu teori exterritoriality, yaitu yang mengatakan bahwa seorang diplomat itu meskipun ia berada di wilayah negara lain, ia tetap dianggap berada di wilayah negara pengirimnya. Sebagai contoh, seorang diplomat Indonesia berada di Singapura. Nah, maka di tempat kerjanya itu dia dianggap sedang berada di wilayah negaranya sendiri. Hal ini juga dituliskan oleh seorang penulis hukum internasional terkemuka, yaitu Sir Gerald Fitzmaurice, yang menulis tentang A Diplomat's Handbook of International Law and Practice. Di sana dia juga mengutipkan dari pendapatnya Hugo Grotius yang berjudul De Jure Belli et Pacis. Nah, di situ dia mengatakan bahwa tempat kediaman atau gedung perwakilan itu dianggap sebagai wilayah negara si diplomat itu sendiri atau di luar negara penerima. Nah, berdasarkan teori ini, ketika ia dianggap berada di wilayahnya sendiri, maka secara
harafiah, dia dapat ditafsirkan bahwa seorang diplomat itu juga tidak tunduk pada aturan-aturan hukum negara si penerima. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kekebalan ini untuk pribadinya atau untuk tugasnya. Teori ini tidak digunakan sepenuhnya di dalam praktek perwakilan diplomatik karena sulit membedakan mana yang tindakan pribadi dan mana tindakan yang sifatnya tugas misi dari diplomatik itu. Nah, oleh sebab itu, teori ini tidak bisa diterapkan di dalam praktek hubungan internasional antar negara. Nah, sehingganya hanya hal-hal tertentu saja. Seperti misalnya perwakilan diplomatik atau seorang diplomat, dia harus tunduk kepada misalnya peraturan lalu lintas ketika ia mengendarai kendaraan di negara penerima, dan dia harus tunduk menghormati hukum negara setempat. Nah, teori ini merupakan dasar pemberian kekebalan dan hak kepada seorang diplomat, dan ini juga digunakan di dalam Konvensi Wina tahun 1961 ini tentang diplomatic relations, yaitu pada pasal 22 dan pasal 30. Nah, pasal 30 itu mengatakan bahwa kediaman pribadinya pun dia dianggap sebagai memiliki kekebalan dan hak istimewa. Kemudian teori yang kedua yaitu teori representatif karakter. Nah, teori ini mengatakan bahwa seorang diplomat atau perwakilan diplomatik itu merupakan wakil dari kepala negara atau wakil dari negaranya di negara penerima. Nah, berdasarkan teori ini, maka setiap perbuatan atau tindakan seorang diplomat adalah merupakan perbuatan atau tindakan dari sebuah negara pengirimnya. Hal ini dikarenakan menurut hukum internasional, semua negara itu adalah sederajat. Maka sebuah negara itu tidak akan tunduk pada kekuasaan dari negara lain. Nah, seperti di dalam pepatah Latinnya disebut sebagai par imperem non habet imperium, yang artinya yaitu suatu negara tidak dapat menjalankan yurisdiksinya di atas kedaulatan negara lain. Nah, atas dasar itulah maka seorang diplomat harus diberi kekebalan dan hak istimewa supaya bisa melaksanakan tugas-tugas dari negara pengirimnya. Nah, berdasarkan hal itu maka karena sama-sama memiliki kedaulatan, maka seorang diplomat juga rentan terhadap kekuasaan dari negara penerima. Nah, oleh sebab itu, seorang diplomat harus diberikan kekebalan dan hak istimewa dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi, kedudukan seorang diplomat itu disamakan dengan kedudukan negara oleh negara penerima. Artinya, kedua-duanya ini memiliki kedaulatan. Nah, maka negara penerima tidak dapat menjalankan yurisdiksinya kepada perwakilan diplomatik. Kemudian perwakilan diplomatik juga memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima. Maka sebenarnya seorang diplomatik juga dituntut untuk berhati-hati dalam bertindak, kemudian atau melakukan suatu perbuatan, menghormati hukum negara setempat. Nah, sementara negara penerima juga harus menghormati hak dan kekebalan daripada perwakilan diplomatik negara pengirim. Kemudian yang ketiga adalah teori functional necessity. Nah, seorang diplomat dia harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugas dan kewajiban-kewajibannya. Seperti yang dituangkan di dalam pasal 27 ayat 2 Konvensi Wina 1961 tentang diplomatic relations, yang mengatakan bahwa seorang diplomat harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan korespondensi dengan negaranya, mengirim telegram, mengirim surat menyurat, atau berhubungan atau yang sifatnya adalah korespondensi dengan negaranya sendiri, atau dia melaksanakan fungsinya sebagai perwakilan diplomatik negara pengirim. Nah, jadi Konvensi Wina tahun 1961 itu sebenarnya menerapkan ketiga teori ini.
Hanya saja pada teori exterritoriality itu tidak sepenuhnya dapat diterapkan di negara penerima. Jadi seorang diplomat itu diberikan kekebalan dan hak istimewa di negara penerima itu karena dua hal. Yang pertama, bahwa seorang diplomat adalah wakil dari negara pengirim, dan yang kedua adalah supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan fungsinya sebagai perwakilan diplomatik. Nah, berdasarkan kekebalan dan hak istimewa tersebut, dapatkah negara penerima itu menolak atau mengusir seorang diplomat itu dari negaranya? Pada dasarnya negara penerima itu bisa menolak seorang diplomat yang dikirimkan oleh negara pengirim. Nah, hal ini diatur di dalam pasal 9 Konvensi Wina tahun 1961 tentang Diplomatic Relation. Nah, menurut pasal 9 ini, negara penerima itu berhak kapan saja atau kapanpun tanpa menjelaskan alasannya itu dapat melakukan persona non grata terhadap diplomat dari negara sendiri. Persona non grata itu adalah berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah seseorang asing itu dia dilarang masuk ke dalam negara tersebut atau dilarang untuk tinggal di negara tersebut. Penolakan ini bisa pada saat ia masih berada di wilayah negaranya atau ketika dia sedang diusulkan oleh negaranya untuk menjadi perwakilan diplomatik di negara penerima, atau ketika ia sudah masuk ke dalam negara penerima dan bekerja, kemudian dia melakukan kesalahan, kemudian dia diminta untuk meninggalkan negara penerima. Dengan adanya pasal ini, maka sebenarnya negara-negara itu sudah menerima tentang penolakan ini atau pengusiran ini sebagai sebuah hukum. Sehingganya penolakan atau pengusiran itu menjadi sesuatu hal yang wajar menurut hukum. Nah, tetapi dari pandangan politik ini adalah sesuatu hal yang serius sekali. Pada prakteknya, meskipun secara hukum negara itu tidak diberi kewajiban untuk menjelaskan alasannya, tetapi pada prakteknya negara pengirim atau negara yang diplomatnya itu ditolak oleh negara penerima atau diusir oleh negara penerima, itu biasanya meminta penjelasan. Nah, sebenarnya masih diperdebatkan oleh banyak pihak bahwa negara tersebut harus menjelaskan mengapa diplomatnya itu ditolak atau diusir dari negara penerima. Biasanya praktek persona non grata ini adalah negara penerima ini akan mengumumkan atau mendeklarasikan bahwa diplomatnya persona non grata. Diplomatnya atau staf-stafnya itu harus meninggalkan negara penerima dalam waktu yang ditentukan, misal 48 jam atau 24 jam. Nah, apabila negara pengirim tidak segera merecall atau memanggil diplomat yang diusir itu, maka status diplomatiknya itu tidak diakui oleh negara penerima. Biasanya seorang diplomat yang dipersona non gratakan itu adalah mereka telah berbuat sesuatu yang merugikan, terutama yang berkaitan dengan politik. Misalnya seorang diplomat menghasut untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan negara penerima tersebut, sehingga membuat ketertiban di negara tersebut menjadi kacau. Nah, itu dianggap sebagai sesuatu hal yang merugikan bagi negara penerima, dan hal ini bisa dilakukan persona non grata. Sebagai contoh adalah ketika Amerika Serikat mengusir 3 diplomat Venezuela. Kemudian para diplomat tersebut diberikan waktu 48 jam untuk meninggalkan Amerika Serikat. Hal ini merupakan aksi balasan sebenarnya dari apa yang sudah dilakukan oleh negara Venezuela terhadap diplomat Amerika Serikat di Caracas pada 17 Februari tahun 2014. Nah, menurut pemerintah Venezuela, diplomat Amerika tersebut diusir oleh negara Venezuela itu karena mereka dianggap mendukung oposisi untuk menggulingkan pemerintahan mereka. Kemudian seorang diplomat bisa juga dipersona non gratakan oleh negara penerima
pertama karena diplomat tersebut telah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Ya, misalkan saja melakukan penjualan narkoba dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah bahwa seorang diplomat ini, nah ini adalah alasan yang paling umum ya, bahwa diplomat tersebut melakukan kegiatan spionase. Dan hal ini sering dilakukan ketika terjadi perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet pada waktu itu. Sebenarnya ada banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, jadi secara hukum sebenarnya tindakan penolakan atau pengusiran para diplomat oleh si negara penerima itu sebenarnya telah diterima sebagai hukum.